Basnas ini kepanjangannya Badan Angkutan Nasional. Atau utangnya misalkan untuk pembangunan badan misalkan, jadi utang ini terus memang betul-betul tidak ada jalan lagi, nah itu kita bantu. Pendidikan ini kemarin juga kaitan kita memberikan paket sembako untuk ibu honorer. Halo, ketemu lagi dengan kami di sini di Opublik Podcastnya Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan mulia, di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Semoga kita termasuk umat yang meraih kemenangan hingga nanti. Dan berkenaan dengan bulan suci Ramadan, 4 Maret kita mengundang salah satu narasumber yang akan membahas salah satunya berapa sih nilai zakat fitrah yang akan kita serahkan pada tahun ini. Dan bersama kita telah hadir Bapak Haji Widyasworo Prawito SEMH. Beliau merupakan Ketua dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda. Selamat datang Pak Widi. Waalaikumsalam. Pak, sekilas saja mungkin Basnas ini sebenarnya apa sih Pak? Badan atau lembaga? Jadi Basnas ini kepanjangannya Badan Amil Zakat Nasional. Jadi lembaga satu-satunya, lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah. Satu-satunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Jadi Basnas ini yang tadi saya sampaikan sebagai lembaga resmi, dan LAS itu adalah bentukan oleh masyarakat. Lembaga amil zakat itu bentukan masyarakat. Boleh itu diatur berdasarkan undang-undang. Itu di luar Basnas. Di luar Basnas bentukan masyarakat. Oke. Kemudian programnya ini apa nih Pak yang bisa kemarin Basnas? Baik, programnya Basnas Samarinda itu ada 5. Itu sebenarnya di kami itu ada di Wakil Ketua Bidang Pengumpulan, Wakil Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan, Wakil Ketua Bidang Sumber Daya Manusia dan Perlengkapan. Nah, jadi di bidang pendistribusian dan pendayagunaan itu ada 5 program unggulan kami di Basnas Samarinda. 5. Yang 4 itu bersifat distribusi konsumtif, yaitu pertama Samarinda Cerdas. Nah, Samarinda Cerdas ini berkaitan dengan program pendidikan. Nah, program pendidikan ini kita khususkan kepada seluruh masyarakat yang ada di Samarinda. Maksudnya polanya. Nah, itu ditujukan kepada masyarakat Samarinda dari RA, dari TK sampai dengan sampai SMP. Kenapa sampai dari TK sampai SMP? Karena lingkup kami itu adalah dari TK sampai SMP. Lingkup yang di atasnya dari SMA itu sampai perguruan tinggi itu Basnas provinsi. Tapi kenyataannya, faktanya setelah kami berjalan, kami ini kan dilantik oleh Bapak Wali Kota Samarinda pada tanggal 29 Desember tahun 2021. Jadi 1 tahun 3 bulan lebih lah. Nah ini juga meskipun ada yang SMA, meskipun perguruan tinggi, kita bantu. Tapi memang porsinya harus begitu. Ini yang pertama Samarinda Cerdas. Nah, Samarinda Cerdas ini satu berkaitan dengan biaya pendidikan. Ada saudara-saudara kita yang mustahil, fakir, miskin, yang tidak mampu beli pakai seragam, kita bantu semua. Terus ada lagi saudara-saudara kita yang yatim piatu, duafa, juga kita sudah laksanakan pada hari Muharram sebenarnya, pada hari kemerdekaan, hari rayanya istilah kami. Khusus momen khusus tahun lalu itu 1000 santunan anak yatim piatu dan duafa. Itu diumumkan nggak? Diumumkan, kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Jadi jamaah atau istilah kami jamaahnya itu dari Dinas, kita sebagai pelaksananya, terus semuanya kita ingin secara administrasi segala itu Samarinda Cerdas. Indikator yang dapat apa? Indikator yang dapat pertama sebenarnya syaratnya pertama diwajibkan domisili Samarinda, harus dari Samarinda.
Kedua juga memang dia termasuk 8 mustahik. Mustahik fakir, miskin, sampai musafir. Bulan-bulan Ramadan ini yang dari pengalaman kami, ini sebenarnya mohon maaf ini banyak yang mengaku-ngaku tidak punya. Ini pengalaman yang dari pengalaman kita. Gimana tuh Pak? Nilainya ya bahwa ini tidak punya. Sebenarnya yang kalau menurut pandangan kami, masyarakat Samarinda ini mampu-mampu semua sebenarnya. Cuma dia memang bersedia mengklaim dirinya tidak mampu. Nah, jadi karena ada syaratnya, pertama harus mustahik, yang kedua dia harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kecamatan. Nah ini juga kita sudah koordinasi juga ke kecamatan, kelurahan juga. Memang dari warganya ke RT-nya inilah yang kadang-kadang yang tidak bisa puasa meskipun punya kendaraan itu mendesak itu sebenarnya. Nah ini sebenarnya juga sedikit ada pola pikir sebenarnya. Mindsetnya itu masyarakat kita. Tapi alhamdulillah lama-lama itu nanti dia akan malu sendiri sebenarnya. Nah itu yang tadi program pendidikan itu Samarinda Cerdas. Yang kedua yang bidang konsumtif pendistribusian itu Samarinda Cerdas, Samarinda Peduli. Nah Samarinda Peduli ini berkaitan dengan kemanusiaan. Nah jadi kami ini ada program pemberian bantuan jaminan ketenagakerjaan untuk guru ngaji baik yang di masjid, musola langgar, imam masjid, musola langgar, tugas bakti pipaya Itu didata serahkan ke kami daftarkan jaminan kematian dan jaminan kecelakaan. Jadi preminya kita bayar dari kita kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah yang sudah terdata kurang lebih 2.000. Kalau mau nambahkan bisa. Boleh nambah lagi. Jadi kita membayarkan preminya tiap bulan. Nah, di situ ya artinya tidak menginginkan orang itu meninggal, tapi ada manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat orang ahli warisnya. Sudah beberapa tempat kita sudah terbukti juga BPJS langsung merespon juga. Itu yang berkaitan sama Samarinda Peduli. Terus yang kaitan kebencanaan, kebakaran, terus ada lagi rumah tidak layak huni juga kita ada program ini Pak. Nah, rumah layak, nah istilah kita kalau istilah yang familiar bedah rumah itu misalkan nanti atapnya, ada dindingnya, ya pokoknya istilah kita bedah rumah yang banyak itu. Nah ini kita kerjasama dengan dinas pemukiman di Kota Samarinda. Ada juga yang langsung tidak kita bangun dari nol. Sudah tanya masyarakat yang mengajukan atau memang kita internalisasi sendiri? Bisa inisiatif masyarakat, bisa juga, tapi kebanyakan data itu dari kelurahan. Dari kelurahan. Yang kami survei ini dan insya Allah nanti dalam waktu dekat progres itu di RT 26 Kelurahan Sepadan Utara. Dan saya sendiri yang itu langsung survei sebenarnya. Itu atau bangun awal. Cuma di situ ada di petunjuk teknisnya pembangunan rumah layak tidak huni itu kan harus ukurannya 3x6, 6x6, 36 meter persegi. Tapi yang kita sedikit harus memberikan pemahaman kepada yang menerima. Ini kadang-kadang dia mau tambah lagi. Nah ini kan kaitan dengan biaya ini sebenarnya. Tapi alhamdulillah saya mengerti lah sudah. Terus juga kita menggunakan bahan-bahan kearifan lokal yang ada di wilayah masing-masing. Karena yang kami tinjau itu lokasinya memang jauh Pak. Jalan kakinya itu kurang lebih 1 kilo. Jadi kalau pakai kalau bahasa kita melangsir material pasir bata itu kita ganti dengan papan. Nah itu juga ringan. Terus konstruksinya juga pada ringan. Akhirnya pakai apa semantikan gitu. Itu yang Samarinda Cerdas sudah, Samarinda Peduli sudah. Ada lagi Samarinda Sehat. Samarinda Sehat ini kita juga memberikan kepada saudara-saudara kita yang untuk yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan FIS-nya. Ini pernah kita memberikan bantuan kursi roda tahun lalu, kursi roda yang multifungsi, yang muat, yang bisa sampai buang air di situ. Itu di kelurahan Karangasem itu kita waktu hadir
dari dinas PPA juga ada, dari Puskesmas Karangasem ada, dari kecamatan juga ada, kita serahkan itu Ananda Agus saya. Terus lagi ada lagi yang di Sidodamai. Sidodamai itu Ananda tersebut sudah divonis harus ke RSCM. Kita biayai sampai ke sana. Tapi memang tidak bisa maksimal semua kegiatan, tapi kita upayakan nanti kita teruskan ke Basnas RI. Terus ada program lagi waktu itu ada sama Ibu Wali, kita menyerahkan alat bantu untuk stunting. Itu kita serahkan. Memang baru sementara yang dari Basnas Samarinda ini baru 10. Karena memang kebutuhannya kan memang harus seluruh kecamatan, jadi kita bagi satu-satu. Nah, nanti kalau misalnya kelurahannya perlu, diambil dulu lah di kecamatan. Ya, itu kita berikan 10 set begitu. Dan langsung disaksikan sama Pak Wali dan Bunda sama Ibu Bikmo saat itu. Ini timbangan, terus alat ukurnya, alat ukur stunting itu. Lalu yang Samarinda Cerdas sudah, Samarinda Peduli sudah, Samarinda Sehat sudah, Samarinda Berdaya Pak. Samarinda Berdaya ini berkaitan dengan pendistribusian, berkaitan dengan pendaya gunaan. Nah, pendaya gunaan ini yang bersifat produktif. Nah, jadi yang produktif ini kita bantu kepada saudara-saudara kita, misalkan untuk bantu modal usaha, tapi dalam skala mikro. Kalau yang kecil sampai ke atas kita belum sampai ke sana arahannya, karena kalau itu kita arahkan datanya dari keluarga. Kadang-kadang ini satu masyarakat. Oke, Basnas kita survei, misalkan untuk modal yang sudah ada ini yang hampir tersebar Pak. Di Luar Jalan Ilir itu kita berikan cuci motor, kompresor, yang usahanya, komputer sudah ada usahanya, terus kita siapkan kompresor bisa simplang. Terus yang ada di Gang Amal juga kita ada ibu jual dari batu, jual gorengan, kasih contohnya, kasih modal lagi. Ada yang mikro lah kan itu. Yang satu lagi sudah supaya Samarinda Jadi rata-rata masyarakat dapat untuk mengajukan langsung ya. supaya masyarakat langsung. Kalau Basnas kan bentukan pemerintah, Las itu bentukan masyarakat. Jadi apakah harus lapor ke Basnas? Iya, jadi lembaga amil zakat itu harus melapor ke Basnas di seluruh tingkatan. Misalkan LAS yang ada di Samarinda, tingkatan kabupaten kota harus melaporkan laporannya saja. Laporannya ini termasuk musakiyah yang memberi zakat dan yang mustahiknya yang menerima. Tapi pendistribusian itu harus jelas maksudnya. Itu istilah kami itu off balance itu istilahnya. Sama halnya dengan UPZ sebenarnya. Unit pengumpul zakat yang dibentuk oleh Basnas. Jadi dia off balance laporannya saja terdata. Karena kalau tidak dilaporkan banyak terjadi di daerah lain, tapi jangan sampai terjadi di Samarinda. Ngumpulnya itu di Basnas, ngumpulnya di Samarinda, pendistribusian ke daerah lain. Nah ini yang kita harus kontrolnya ke sana Pak. Dan jangan sampai juga ekstrim ini dan ekstrim kanan, makanya harus aman NKRI-nya di sana. Terus kalau Basnas itu kan pendistribusinya tadi Pak, bagaimana pengumpulannya Pak? Dari mana sumber zakat? Pengumpulannya saat ini juga kami sangat terima kasih kepada pemerintah Kota Samarinda, khusus Bapak Wali Kota Samarinda sudah mengkoordinir seluruh PD. Jadi yang sektor utamanya sumbernya dari PD yang ada di Kota Samarinda. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kita dan hubungan kemitraan. Yang ini sudah kami lakukan setelah kami dilantik. Ada beberapa pengusaha-pengusaha rekan-rekan kita itu untuk memberikan sertifikat sedekahnya ke Basnas Samarinda. Selain misal tadi ada bantuan pendidikan Pak, mau seandainya orang datang, saya ini utang tendir bisa, Basnas selain Nah, jadi
utang kalau di mustahil itu dolimin. Nah, dolimin, orang yang berutang. Nah, orang berutang ini sebenarnya ada kriterianya Pak. Orang kriterianya dia tidak mampu makan untuk kebutuhan pokoknya. Misalnya saudara kita, si Fulan, saya utang di warung sebelah untuk beli beras dan lauknya secukupnya, kita bayarin. Atau utangnya misalkan untuk pembangunan ibadah misalkan, ini kurang ini, kurang ini, terus memang betul-betul tidak ada jalan lagi, nah itu kita bantu. Nah, tapi kalau yang utang yang mungkin yang dimaksud tadi itu utang konsumtif, nah ini yang tidak boleh Pak. Karena kalau konsumtif ini kan jadi melebar. Misalkan kayak saya sendiri utang konsumtif beli ini, terus kertasnya kan lucu. Iya. Bisa gini Pak, kalau dari instansi itu semua gaji, insentif, semua tunjangan itu potong sampai. Kemudian setelah yang tahun itu butuh dicakatin lagi, dapat mau gitu misalnya. Jadi zakat penghasilan atau zakatnya ada dua Pak. Zakat mal atau zakat penghasilan dan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah harus ditunaikan sebelum sholat id. Zakat mal ini sebenarnya masuk nisab dan haulnya dulu. Nah, nisabnya itu ukurannya 85 gram emas. Walaupun dalam setiap bulan itu dari Masuk situ. Nah, kalau masuk dia kategori 85 gram emas, berarti dia masuk zakat. Jika dia kurang, itu nanti masuk di infak. Jadi kami itu punya dua rekening. Rekening zakat sendiri, rekening sendiri infak. Kalau zakat itu harus wajib 8 asnaf Pak penyalurannya. Harus jelas penyalurannya. Tapi kalau infak ini yang bisa fleksibel, bisa bantu untuk ibadah. Kemanusiaan juga, misalkan mohon maaf ada saudara-saudara kita yang non muslim, misalkan kebakaran sebelahan, masa tidak dibantu. Kan ini infak pakai dana infak dulu Pak. Jadi rata-rata yang pengenal infak itu yang dari instansi-instansi itu jatuhnya ke infak apa ya? Rekening infak. Rekening masuk rekening infak. Oke lanjut tuh Pak, momennya pas banget di bulan Ramadan ini. Tahun ini kita ada berapa? Jadi kami rapat di kantor Kemenang Samarinda, itu saat itu dihadiri dari Pemkot, diwakili sama Kesera, terus MUI, terus dari organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama Muhammadiyah, lalu Bulognya sendiri ada, terus dia berlindak juga ada, saya juga langsung hadir, instansi terkait. Untuk zakat fitrah kategori 1 60 ribu, terus yang kedua 40 ribu, yang ketiga 30. Dasar perhitungannya itu kan kalau ada fikihnya sebenarnya 12,5%. Kategori yang kita makan ini kan sebenarnya kalau beras itu rata-rata 20 ribu 1 liter 1 kilo ya kan Pak, tinggal nanti kalau bisa 2,5 atau berapa sama fikihnya sekarang 15 ribu. Saya menentukan zakat, musyawarah itu juga menentukan. Ya, karena ada yang misalkan orang tua kita yang tidak mampu berpuasa, terus memang sudah rentan sekali kan dia makan Jadi indikator perhitungannya adalah harga beras. Misalnya saya diet, misalnya saya nggak makan beras, tetap indikatornya yang mayoritas Pak. Iya, mayoritas. Kan ada juga saudara-saudara kita juga yang makan, ada yang sekarang itu kalau saya pernah dengar tuh makan nasi dari Jepang itu kan lebih mahal gitu kan, yang kadar gulanya rendah, itu kan juga mahal. Dia mungkin ambil kategori yang paling tinggi aja sekarang. Kalau seandainya di saudara kita di Indonesia bagian timur itu makannya sagu, itu mereka ada hitungan sendiri, Ada hitungan itu. Apalagi yang kalau dulu misalkan di zamannya Rasulullah kan malah gandum, hubungannya gandum. Jadi menyelesaikan yang kebutuhan pokok yang kita makan. Tapi itu pengumpul datanya kan di masjid-masjid Pak. Itu datanya saja masuk ke Basnas, kemudian disalurkan ke sampai masing-masing. Jadi yang di masjid-masjid itu ada unit pengumpul zakat yang dikeluarkan oleh Basnas Samarinda.
seharusnya semua masjid jami, masjid yang ada di Samarinda itu harusnya dia memiliki surat keputusan sebagai OPZ Basnas Kota Samarinda seharusnya, karena memang diatur juga oleh undang-undang yang mengumpulkan, yang mendistribusikan, terus mendistribusikan, menyalurkan segala sampai menyalurkan itu kalau tidak ada izin itu tidak boleh sebenarnya. Ya kalau istilahnya ada pidananya sebenarnya. Tapi ini kita juga harus memberikan literasi terus ke masyarakat bahwa sebaiknya memiliki SK OPZ dari Basnas Samarinda. Nah ini kita monitor. Nah tahun lalu itu ada salah satu masjid di daerah Samarinda. Pengumpulannya banyak, penyalurannya yang kurang pas. Penyalurannya, makanya kita kontrol kasih tahu, Pak ini penyalurannya kurang pas. Terkadang mohon maaf, ada yang statusnya single, sendirian, tapi mampu, tapi kategorinya memang rasanya duda atau janda kayak misalnya gitu. Kan itu tidak boleh kategorinya, bisa dikategorikan orang zakat ini adalah fakir, miskin, dan sampai musafir. Nah ini cara pengelompokannya yang sebenarnya kurang harus tepat. Tapi kalau tidak boleh Pak, tidak boleh, karena uang zakat itu memang untuk gerakan usaha itu. Ya, OPZ ini terkoneksi dengan Basnas Harus bisa dikontrol. Dan tahun ini kami ini dari Basnas RI itu ada namanya aplikasi Menara. Nah, aplikasi Menara ini untuk masjid-masjid sebenarnya, sehingga seluruh OPZ yang ada di Basnas Samarinda yang dapat SK dari Basnas Samarinda itu tinggal mengikut. Jadi data pengumpulannya berapa, data pendistribusiannya berapa mana, berikannya berapa. Jadi kategorinya di situ ada aplikasinya. Itu maksud dari Basnas RI harus wajib diterapkan untuk seluruh Indonesia sebenarnya. Nah, karena laporannya yang diminta sama kita Basnas Samarinda mau Basnas Provinsi, Basnas RI itu beberapa laporan sebenarnya. Makanya kalau dengan aplikasi langsung lebih cepat, lebih mudah. Emang di Samarinda OPZ berapa banyak sih? Sampai tahun lalu 98, sekarang ini 115 Pak. Masih bertambah. Masih bertambah. Dan ini insya Allah dalam bulan Ramadan ini nanti kami bintek berkaitan dengan penggunaan aplikasi Menara. Karena ya banyak yang di pengurus OPZ ini kan agak berlanjut Pak. Jadi untuk aplikasi ini juga harus melajarin yang baru lagi, yang harus yang biasa kan gitu. Nggak terlatih. Karena dia masuk dalam SIMBA. SIMBA itu Sistem Informasi Manajemen Vaksinasi. Langsung terkoneksi ya. Basnas kan merupakan salah satu yang ada di MPK ini Pak. Apa bedanya layanan yang di Basnas? Basnas mana sekarang Pak? Sekali lagi juga saya sampaikan alhamdulillah pertama. Alhamdulillah sejak kami dilantik oleh Pak Wali, kantornya awalnya di Harmonika Pak. Kantor di satu tanah dengan Kemenang Samarinda. Terus pertengahan Februari kita pindah ke Jalan Dahlia. Jalan Dahlia dulu, sekarang satu atap Jalan TWAP. Jadi sebelah Bapenda itu. Ya, berkaitan dengan istilah tenan Pak di situ. Tenan di BPM sama enggak Pak? Kita juga melayani Musaki, melayani juga mustahik. Kalau mustahik kan pasti kita survei dulu. Siap melayani masyarakat yang berhak bantuan atau ya Basnas Kota Samarinda. Mungkin ada dua tempat yang bisa didatangi buat masyarakat yang minta bantuan oleh Basnas. Oh, ada hotline Pak yang bisa dibeli. Jadi ada surat edaran dari Pak Wali Kota untuk yang di bulan Ramadan ini kan gereja zakat tidak boleh berdiri di trotoar. Jadi seluruh Basnas lembaga zakat sudah tidak boleh. Jadi Pak Soedan itu tidak boleh dikasih. Tapi boleh mendirikan tempat-tempat tertentu, misalkan di sekretariat, misalkan Basnas sekretariatnya di kantornya di Dahlia, terus di PP, dan juga kami juga koordinasi di kecamatan.
Jadi nanti kita minta izin di kecamatan juga, kita bikin tempat di situ. Terus juga kami ini on progress juga di Bandara Pranoto Pak. Itu sudah ada uji, terus lalu di Sambanda Square. Jadi hampir mulai kita sudah tempat di situ, sehingga juga masyarakat. Nah, layanan jemput Jakarta itu 24 jam. Itu tahun lalu nggak sudah kita. Jadi telepon masih ada operator kami. Teleponnya 0811 55 40 03 kali. Jadi telepon ada operator nanti akan mengkondisikan pelaksana kami yang di wilayah mana. Misalkan ini di Samarinda dulu, nah, saya di domisilinya di Samarinda dulu, meskipun beda kelurahan ini misalkan. Oh yang dekat ini hubungilah saya. Jadi misalkan kawan juga ada yang di kecamatan Samarinda Ilir, apa Samarinda Ilir misalkan aja yang dekat. Dan kami juga merebut relawan. Relawan itu untuk nanti ditempatkan di gereja Jakarta. Nanti kita buat training. Sebagai pengumpulnya. Pengumpul. Tapi bisa diulangi lagi Pak, di hotline 0811 0811 55 46 03 kali. Oke, buat masyarakat yang ingin menghubungi Basnas untuk jemput zakat bisa di 0811 55 46 003 kali. Oke. Nah, itu ada filosofinya Pak. Jadi 0811 ini kiri 0 kan. 55 0 juga, 44 0 juga, 46 0 juga, terakhir 0 juga. Jadi semua dana yang kami terima zakat atau sedekah dan muzaki, multi pusati harus kita distribusikan semua. Karena juga akan berdosa amil. Kami kan amil ini Pak. Sebagai amilnya akan juga merasa jadi beban kalau tidak segera didistribusikan. Makin mengendap, makin nggak pusing kita. Jadi distribusikan segera. Itu rentang waktunya berapa lama? Seandainya masuknya awal bulan, akhir bulan atau gimana? Di kantor kami itu ada waktunya Pak. Jadi berkasnya lengkap, hari ini keterima, hari ini masuk ke ruang pimpinan, setelah itu iya atau tidak, ada flowchartnya, itu iya kalau iya, langsung kami serahkan ke bidang pendistribusian. Langsung. Ini bidang pendistribusian, ini misalkan kaitan sama Rinda Cerdas, berarti bidang yang kawan pelaksana yang bidang sama Rinda Cerdas, misal kesehatan juga begitu. Nah ini langsung dieksekusikan. Nah kami tidak melayani uang tunai, jadi kami BCP semua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua orang. Itu pendistribusiannya persentasenya sama Pak? Bagaimana? Oh ini harus masuk ke masyarakat, pendidikan, dan lain kebagian persentasenya? Persentasenya yang sekarang yang ada ini banyak di pendidikan Pak. Ya, pendidikan ini kemarin juga kaitan kita memberikan paket sembako untuk guru honorer yang bisa di akhir tahun kemarin. Ya akhir tahun di Novemberan Pak itu tanggal 30. Ya kita berikan juga ke sana. Karena kalau tidak dipublis, ya kami juga terima kasih Pak. Kalau tidak dipublis nanti bisa tidak mau kemana, mengumpulkan aja terus kan gitu. Iya, bulan foto itu kemana sih? Kemana kan gitu. Dan juga berita baiknya, alhamdulillah pekan yang lalu itu Samarinda, Bahasa Kota Samarinda itu peringkat pertama kan, di seluruh kabupaten kota. 11 award. Jadi kategori akreditasi. Jadi kategori pengguna Simba. Jadi Simba itu yang tadi saya sampaikan sistem informasi manajemen pasar. Jadi pelaksana kami yang tidak masukkan Simba itu ya bahasa saya kami semua video itu SP sudah boleh. Karena supaya terintegrasi Pak ini sebenarnya. Karena di misi kami, salah satu misi kami itu modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat. Jadi harus ikuti program yang saya juga oleh Pak Wali segala ini. Digitalisasi. Jadi zakat juga harus digital ya. Oke, itu saja Pak obrolan kita kali ini. Dan buat masyarakat Kota Samarinda yang ingin mungkin meminta bantuan dari Basnas bisa datang langsung ke Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda
atau datang ke Basnas yang ada di Jalan Dahlia Pak ya, atau di gerai-gerai Jakarta untuk pengumpulan zakat. Pada saat Ramadan ya. Pada bulan Ramadan ini ada di mall-mall tertentu atau di sekretariat tertentu yang ditunjuk oleh Basnas. Dan untuk hotline untuk zakat bisa di 0811 5546 000. Dan mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas kedatangannya sekali lagi di Hotel Samarinda. Dan buat yang belum subscribe atau like, komen atau share, silakan terus dukung channel YouTube Om Martin Mall Pelayanan Publik Kota Samarinda. Mohon maaf jika salah kata. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Salam Berani berubah, berani berubah, berani berubah.